Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Nur Alita Dewi dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, dan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Siti Fatimah ME yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya. Masuk ke materi keseimbangan ekonomi makro. Keseimbangan ekonomi makro melibatkan kesetaraan antara tingkat output atau PDB dan pendapatan nasional, menjaga stabilitas harga. Di pasar tenaga kerja, keseimbangan terjadi dengan tingkat pengangguran yang diterima sebagai bagian normal dari ekonomi. Keseimbangan fiskal muncul saat penerimaan pemerintah setara dengan pengeluaran, mengurangi tekanan inflasi atau deflasi di pasar internasional. Keseimbangan tercapai saat nilai ekspor setara dengan nilai impor, menjaga neraca perdagangan yang seimbang. Keseimbangan ekonomi memainkan peran dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Materi konsep perekonomian terbuka. Ada beberapa konsep tersebut. Yang pertama yaitu perdagangan internasional, melibatkan ekspor, impor, dan mempengaruhi neraca perdagangan serta nilai tukar mata uang. Yang kedua, mobilitas faktor produksi, pergerakan modal dan tenaga kerja antar negara terpengaruh oleh investasi asing dan imigrasi. Dan yang ketiga, pasar valuta asing. Operasi di pasar valuta asing, nilai tukar dipengaruhi oleh faktor global seperti suku bunga dan inflasi. Pasar pinjaman. Pasar dana pinjam memfasilitas pertukaran dana antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pendukung aliran dana dalam ekonomi. Bank, lembaga keuangan, investor institusional, perusahaan, dan individu berperan sebagai pelaku. Sementara pasar primer melayani penjualan instrumen baru dan pasar sekunder memfasilitasi perdagangan di antara investor. Pemahaman pasar ini krusial bagi pemberi pinjaman dan peminjam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Masuk ke materi terakhir yaitu kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka mencakup berbagai langkah untuk memengaruhi aktivitas ekonomi dan berinteraksi dengan pasar internasional. Ini juga termasuk kebijakan perdagangan atau tarif, bea masuk, perjanjian perdagangan bebas, kebijakan nilai tukar atau intervensi mata uang, sistem nilai tukar, kebijakan investasi asing atau pembatasan insentif perlindungan hukum, kebijakan moneter atau suku bunga, operasi pasar terbuka, kebijakan fiskal atau pajak pengeluaran anggaran, kebijakan regulasi atau regulasi pasar, perlindungan lingkungan, kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan atau pelatihan pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, serta kebijakan lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam, energi bersih. Semua itu termasuk tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas global, keseimbangan kepentingan ekonomi domestik dengan dinamika pasar internasional. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.